Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Apa kabar? Baik. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir di acara pertemuan P2K2. Terima kasih Bu Ani sudah menyediakan tempat. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan ini mendapat hikmah dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Doa saya pimpin sendiri, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik ibu-ibu, di sesi kemarin, pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Tentang apa yuk? Ada yang masih ingat? Cermat meminjam dan menabung. Cermat meminjam dan menabung. Ibu-ibu menabungnya di mana? Bank. Di bank. Ada lagi? Arisan. Kalau meminjam uangnya di mana? Di rentenir? Tetangga. Tetangga. Iya baik. Baik ibu-ibu, di sesi ini kita membahas mengenai memulai usaha. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, ya kita refreshing dulu ya. Ada permainan biar nggak suntuk, biar nggak boring, ya. Jadi saya kasih ya permainannya gini, sederhana. Kalau saya sebut angka 1, berarti dia tepuk sekali, satu ya. Kalau 2, kita jetik jari. Kalau 3, tepuknya 2 kali. Contoh, 1, 2, 3, gitu ya. Saya ulang lagi, 1, 2, 3. Nah, oke. Ayo ikuti ya. Ya. Mulai ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, oke. Kali ini saya mau lihat. Oke. Ayo ulang ya. 1, 2, 3. Ibu ada yang salah. Kosen bu. Oke. Ulang lagi. Oke. Ulang lagi ya. 1, 2, 3. Aduh, gimana ibu ini? Banyak beban bu. Makanya santai bu. Fokus ya. Ulang lagi. 1, 2, 3. Nah, 2 kali ya, 3 ya, hitungan 3 itu tepuknya 2 kali. Oke, ulang lagi. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 3. Aduh, ada salah. Oke, bu. Udah cukup ya, sedikitnya kayaknya banyak yang fokus. Nggak fokus ini. Oke, kita lanjut bu ya. Di sini memulai usaha. Jadi ibu-ibu memulai usaha itu ada 2 langkah, ya. Yang pertama menentukan ide usaha. Kelihatan di belakang ya? Kelihatan. Nah, ya jadi yang pertama menentukan ide usaha. Yang kedua mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Nah, di sini menentukan ide usaha itu ada beberapa langkah. Ya, yang pertama usaha apa yang akan dilakukan. Ya. Yang kedua, siapakah target pembelinya? Yang ketiga, bagaimanakah untung bisa didapat nanti?
Yang keempat, apakah penyebab kegagalan usaha selama ini? Ya, ini mengenai dalam menentukan ide usaha. Kemudian langkah yang kedua, mengembangkan dan menilai kelayakan usaha itu dilihat di sini. Yang kegiatan yang mendukung usaha dan menghambat usaha. Jadi kalau yang mendukung usaha itu kekuatannya bagaimana, peluangnya itu apa. Kemudian yang menghambat itu kelemahan dan ancaman. Nah, di sini ada contoh di sini Ibu Lili ini mengenai jualan ikan. Jadi nggak harus ikan, Ibu bisa jualan apa sesuai dengan kemampuan dan kemauan Ibu. Ya, jadi di sini misal di sini Ibu Lili akan berjualan ikan segar. Ini usaha apa yang akan dilakukan? Misal Ibu Ani jualan keripik. Nah, ini berarti usaha apa yang dilakukan dari jualan keripik, ya. Kemudian siapa target pembelinya? Ibu-ibu yang di pasar. Kemudian bagaimana untung bisa didapat? Nah, keripiknya beli atau membuat sendiri. Nah, kemudian apakah penyebab kegagalan selama ini? Kalau usahanya rugi, apa penyebabnya? Kemudian mengenai mengembangkan menilai kelayakan usaha. Nah, di sini ada cara, yaitu merencana pemasaran. Ya, di sini ada 4 langkah bagaimana untuk merencanakan sebuah pemasaran. Jadi yang pertama ini ada pastikan barang dagangan yang bermutu baik. Yang kedua, cari lokasi berjualan yang strategis. Kemudian berikan harga murah dan bersaing. Yang terakhir, promosikan barang dagangan setiap saat. Jadi sebagai contoh Ibu Ani, kalau mau jualan keripik itu barang yang dijual itu harus kualitas baik, ya, harus berkualitas baik. Kemudian baik dari kemasan ataupun rasa, ya. Kemudian dari sini lokasinya itu harus strategis, harus cari di tempat ramai, di pasar atau di mana yang kira-kira peminatnya itu banyak, orang mau mencari di situ, ya. Di sini lokasi penjualannya mudah dijangkau, kemudian tempat transportasi ke tempat penjualan tidak memberatkan, kemudian ada banyak calon pelanggan, tempatnya harus bersih, Bu, jangan lupa tempat juga harus bersih. Nah, kemudian ini ada harga murah dan bersaing. Biaya membeli bahan baku dan pengolahannya. Jadi Ibu, kalau beli bahan baku dengan diolah itu enggak selisih jauh, agar supaya Ibu menjualnya bisa masih mendapatkan untung, itu ya. Kemudian harga jual barang sejenis umumnya. Kalau Ibu Ani jualan keripik, harga di pasar misal satu bungkus 1.000, tapi Ibu Ani jualnya 2.000 atau 3.000, otomatis di sini nggak bisa bersaing. Tapi kalau harganya sama, itu masih bisa bersaing. Kemudian harga jual nanti bisa memberikan untung atau enggak. Nah, makanya harganya itu harus disesuaikan. Nah, di sini kemudian promosikan barang dagangan setiap saat. Jadi kalau mau berjualan itu harus kita promosi ke mana setiap saat. Contoh kayak keripik tadi, promosikan, nggak apa-apa jadi promosi, pokoknya rame lah di itu lah. Ibu-ibu nggak asing lagi lah kalau ibu itu promo ini barang ini saya gitu. Jadi ibu-ibu nggak khawatir. Nah, ini di sini ada cara menarik pelanggan itu
Satu, menyebarkan informasi melalui selebaran atau media lain, membagikan contoh barang yang akan dijual, memberikan harga diskon. Nah, kasih promo, misalnya harganya 1.000, kita kasih 900. Nah, itu kan menarik promo. Setelah rame, orang tahu dengan produk kita, baru kita sesuaikan dengan umumnya. Tapi satu hal lagi Bu, perlu diketahui, kalau kita memulai ide usaha masalah makanan, cita rasa dan kualitas higienis, mohon ibu-ibu untuk diperhatikan agar supaya apa, menjadi ciri khas bahwa makanan yang dijual itu adalah makanan yang sehat, ya, bersih. Nah, sampai di sini ada yang kurang jelas mengenai ide usaha ini Bu, memulai usaha? Jelas. Atau ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu? Tidak. Tidak ya? Oke, jadi sampai di sini Bu, jelas bahwa ada 2 langkah yang saya ulangi lagi. Ada 2 langkah. Jadi yang pertama menentukan ide usaha, mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Ya. Jadi nggak ada pertanyaan Bu? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Ibu Ani. Terima kasih atas kesediaan tempatnya. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, marilah kita berdoa agar pertemuan ini bermanfaat. Mudah-mudahan Ibu semua ketika menentukan usaha nanti bisa belajar berdasarkan langkah-langkah ini, ya. Terima kasih Ibu. Marilah kita berdoa, kita tutup kegiatan ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Lagi Bu, saya tutup, saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.